Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Madarijus Salikin pagi hari ini insyaallah memasuki pembahasan yang baru pada halaman 289 dengan judul Lataifu Asrarit Taubah, kehalusan di dalam rahasia taubat. Jadi Imam Al-Harawi rahimahullah ta'ala ingin mengajak kita untuk melihat beberapa kehalusan di dalam rahasia taubat. Jadi rahasia taubat itu sudah halus. Di balik rahasia yang halus ada lagi yang masih halus. Itu menurut bahasa beliau. Yang artinya poin-poin berikut ini ada di dalam taubat, tapi tidak disadari oleh banyak orang-orang yang bertaubat. Maka beliau menyebutkannya dengan kehalusan-kehalusan di dalam rahasia taubat. Beliau sebutkan kehalusan karena tidak banyak orang yang menyadari. Kalau di dalam catatan yang saya kirimkan, insya Allah jauh lebih jelas. Karena kalau ikut catatan beliau di sini, ini agak bolak-balik. Cuman halamannya tadi saya jelaskan ya. Imam Al-Harawi rahimahullah secara umum mengatakan bahwa 3 kehalusan halus karena tidak disadari oleh rata-rata orang. 3 kehalusan dalam rahasia taubat itu ada 3. Yang pertama merenungi dosa, mengkaji dosa, dan yang kedua tidak merasa baik dengan taubat, dan yang ketiga merenungi keputusan Allah. Ini 3 hal dalam pembahasan global mungkin kita nggak terlalu mengerti, maka coba kita lihat rincian dari masing-masing. Adapun yang pertama mengenai merenungi dosa. Beliau berkata merenungi dosa membuahkan pemahaman terhadap hikmah. Jadi kalau kita merenungi dosa, maka kita akan melihat kenapa dosa itu terjadi. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mampu menggenggam Anda dengan taufik dan hidayah sehingga Anda benar-benar enggak berdosa, seperti halnya Allah menjaga para malaikat. Tapi Allah tidak menjaga Anda seperti menjaga para malaikat. Maka terjadilah dosa-dosa yang sangat banyak ini. Ternyata jemaah sekalian, Allah biarkan, bahkan Allah jatuhkan Anda ke dalam dosa karena ada hikmah yang sangat banyak yang memang tidak akan Anda peroleh kecuali dengan dosa. Jadi ada kebaikan-kebaikan yang hanya Anda peroleh melalui pintu keburukan. Nah, kebaikan-kebaikan di balik dosa itu yang dinamakan dengan hikmah. Nah, nanti di sini Imam Al-Harawi akan menegaskan beberapa hikmah sehingga kesimpulan kita, sebesar apapun dosa, hikmah Allah di balik dosa itu jauh lebih besar dan jauh lebih banyak, sehingga masuk akal Allah biarkan kita jatuh dalam dosa. Sehingga masuk akal Allah biarkan kita tergelincir dengan dosa. Allah benci dengan dosanya, tapi di balik dosa yang Allah benci ada begitu banyak sekali hikmah-hikmah yang sangat dicintai Allah,
Dan itu hanya ada apabila Anda berdosa. Jadi jamaah sekalian yang saya hormati, orang-orang yang selalu memandang hikmah dalam segala perbuatan dan keputusan Allah, maka mereka tidak lagi melihat ada keburukan. Makanya Allah itu Al-Jamil, Maha Indah. Indah segala nama dan sifat Allah, termasuk indah pula segala keputusan dan perbuatan-perbuatan Allah. Keputusan dan perbuatan Allah betul-betul indah, karena bersamaan dengan keputusan dan perbuatan Allah ada mutiara-mutiara hikmah yang sangat indah. Beliau mengatakan Allah membiarkan dosa terjadi karena dua alasan. Ada dua alasan secara garis besar kenapa dosa terjadi. Pertama, karena Allah ingin menampakkan dirinya. Bahasa yang lebih sederhana lagi, Allah ingin memberikan Anda ma'rifatullah melalui dosa. Karena ada beberapa ma'rifatullah yang memang tidak diketahui dan dikenal kecuali orang-orang yang berdosa. Ma'rifatullah berikut enggak dipahami oleh orang-orang yang taat, oleh orang-orang yang sepenuhnya bertakwa. Dibutuhkan dosa agar Anda memahami hakikat ma'rifatullah berikut. Ini alasan pertama. Allah biarkan saja kita jatuh kepada dosa karena Allah ingin menyeret kita melalui dosa kepada sejumlah ma'rifatullah, di mana ma'rifatullah itu memang hanya ada di dalam dosa-dosa kita. Apa itu? Yang pertama ma'rifatullah yang pertama adalah mengenal keperkasaan Allah di dalam keputusannya. Keperkasaan Asmaul Husna adalah Al-Aziz. Al-Aziz artinya Allah Maha Perkasa. Nah, ma'rifatullah yang pertama di dalam dosa Anda, Allah ingin memperlihatkan Anda betapa Allah Maha Perkasa dalam segala keputusannya. Dengan bahasa lain, semua keputusan Allah adalah keperkasaan Allah. Karena tidak ada orang yang bisa melawan atau membatalkan keputusan Allah. Baik. Dosa-dosa kita jamaah sekalian adalah keputusan Allah. Saya berdosa adalah keputusan Allah. Anda berdosa adalah keputusan Allah. Gak ada orang yang mau berdosa. Semua orang benci dengan dosa. Semua orang muak dengan dosa. Tapi betapapun Anda benci dengan dosa, saat dosa itu telah menjadi satu keputusan Allah, ternyata Anda gak bisa menghindar. Anda gak bisa menghindar sama sekali. Saya ulangi, betapapun Anda sangat benci dengan dosa, selalu berusaha menghindar dosa, namun ketika saatnya dosa ini telah menjadi keputusan Allah untuk Anda, ternyata Anda gak bisa menolak sama sekali. Anda gak bisa menghindar sama sekali. Ghibah, Anda benci dengan ghibah itu. Benci Anda terhadap ghibah seharusnya membuat Anda terhindar dari ghibah. Tapi saya ulangi sekali lagi, betapapun kita benci dengan dosa, tapi ketika dosa telah menjadi ketetapan Anda, ketetapan Allah untuk Anda, maka Anda gak bisa melepaskan diri. Inilah ma'rifatullah yang pertama, bahwa Anda melihat aziz, Anda melihat keperkasaan Allah dalam keputusannya. Saat Allah putuskan Anda jatuh kepada dosa, Anda gak bisa melawan sama sekali. Anda gak bisa menghindar sama sekali. Keputusan Allah agar Anda jatuh kepada dosa adalah keperkasaan Allah, di mana Anda gak bisa menghindar.
Kalau Anda menyadari betapa perkasanya Allah dalam keputusan-keputusannya saat Anda berdosa, sehingga Anda benar-benar gak selamat dari keputusan itu, maka dari sini Anda pun akan sadar bahwa Anda gak akan terhindar dari dosa kecuali dengan rahmat Allah. Anda tidak akan terhindar dari dosa kecuali dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Sekuat tenaga Anda menghindar dari dosa, Anda gak akan tetap terhindar. Karena ketika dosa telah menjadi keputusan Allah untuk Anda, maka keputusan itu adalah satu keperkasaan yang sama sekali gak bisa Anda hindari. Jemaah sekalian yang saya hormati, Imam Al-Asma'i, beliau seorang ahli bahasa Arab, imam di dalam nahwu dan sarf. Beliau berkata, sekali waktu aku tawaf dan aku melihat seorang badui memegangi tenda Ka'bah, menempelkan tubuhnya dengan Ka'bah sambil beliau meratap di depan Allah. Beliau mengatakan, Allahumma ya ilahi, inna istighfari ma'a israfi lu'mun, wa inna tarki lil istighfari ma'a ilmi bimaghfiratika ajzun. Allahumma ya ilahi, tatahabbabu ilayya bi ni'matik wa anta ghaniyun anni wa atabaghadu ilayka bi isyani wa ana faqirun ilayk. Allahumma ya ilahi, subhanaka alladhi idha tawa'adta afait wa idha wa'adta waffait. Allahumma adkhil 'azima jurmi fi bihari afwika wa maghfiratika. Begitulah Badawi ini meratapkan dirinya di depan Allah Azza wa Jalla. Anda tahu jemaah sekalian, orang-orang yang berdosa dan punya keinginan yang sungguh-sungguh bertaubat, Allah seakan-akan memberikan futuhat Rabbaniyah. Allah seakan membukakan hatinya untuk mengucapkan kata-kata yang sangat indah sekali. Dan itu yang terjadi terhadap Badawi ini. Sambil beliau memegangi tenda Ka'bah, menempelkan tubuhnya dengan Ka'bah, beliau mengatakan, ya Allah, istighfarku di hadapanmu dengan banyak dosa yang masih tetap berjalan menunjukkan betapa aku beraninya denganmu. Tapi kalau aku meninggalkan istighfar sementara aku sadar Engkau Maha Pengampun, itu menunjukkan kebodohan. Begitu beliau mengawali istighfarku bersamaan dengan banyak dosa yang masih berjalan menunjukkan betapa aku berani kepadamu. Tapi kalau aku meninggalkan istighfar itu sementara aku tahu bahwa Engkau Maha Pengampun, justru itu menunjukkan betapa bodohnya aku. Tatahabbabu ilayya bi ni'matik wa anta ghaniyun. Ya Allah, Engkau selalu mengundang cintaku melalui nikmatmu padahal Engkau tidak membutuhkan aku. Engkau undang cintaku dengan nikmatmu padahal Engkau tidak membutuhkan aku. Engkau berikan aku kesehatan agar aku mencintaimu. Engkau berikan aku selamat agar aku mencintaimu. Engkau berikan aku perlindungan agar aku mencintaimu. Kau undang cintaku dengan nikmatmu padahal Engkau tidak membutuhkan aku. Sementara aku mengundang kebencianmu dengan maksiatku padahal aku gak bisa lepas darimu. Setiap maksiatku mengundang kebencianmu padahal aku gak bisa lepas darimu. Beliau mengatakan, subhanaka ya Allah, Engkau Maha Suci. Engkau mengancam lalu Engkau Maha memaafkan. Engkau ancam orang yang berdosa dengan neraka, tapi demikian Engkau tetap Maha memaafkan. Ya Allah,
tenggelamkan dosaku yang banyak dan sangat besar ini di dalam lautan ampunan. Tenggelamkan dosaku yang banyak dan sangat besar ini di dalam lautan ampunan. Imam Asma'i rahimahullah ta'ala mengatakan betapa indah doa yang dipanjatkan oleh Badawi ini. Seorang Badawi, orang udik, jauh dari belajar sastra, tapi sekali lagi ketika seseorang telah bertaubat dengan kejujuran, Allah berikan kata-kata yang indah untuk minta kepada Allah agar diampuni. Seperti yang terjadi terhadap Badawi ini. Baik jemaah sekalian, itulah ma'rifatullah yang pertama di dalam dosa. Ya, apabila Anda merenungi dosa, betapa ia terjadi padahal Anda benar-benar berusaha menghindar. Betapa dosa terjadi padahal Anda sangat membenci dan selalu berlari darinya. Tapi terjadi juga. Hal ini menunjukkan betapa perkasanya Allah dalam segala keputusannya. Saat Allah putuskan saya jatuh kepada dosa, betapa keputusan itu perkasa, buktinya saya nggak bisa lepas, nggak bisa menghindar. Maka dengan adanya dosa, maka Anda melihat Al-Aziz, Allah Maha Perkasa dalam segala keputusannya. Jemaah sekalian, ma'rifatullah yang kedua. Ketika Anda jatuh kepada dosa dan Anda merenungi dosa-dosa, maka Anda melihat yang kedua. Apa itu? Kebaikannya di dalam penutupannya. Betapa maha baiknya Allah ketika Allah menutupi dosa-dosa ini semua. Saya berdosa, saya bermaksiat banyak dan sangat luar biasa. Namun betapa baiknya Allah ketika semuanya tetap rahasia. Betapa baiknya Allah ketika semuanya ditutupi oleh Allah Azza wa Jalla. Saya yakin jemaah sekalian dengar baik-baik. Kehormatan Anda tidak terlalu besar untuk Anda dihormati banyak orang. Anda ke sana, Anda kemari, Anda pergi kemana pun ada orang-orang yang hormat. Pertanyaan adalah, sebesar itukah kehormatan diri Anda sehingga Anda dihormati orang lain? Kehormatan Anda yang sesungguhnya nggak sebesar itu. Tapi Anda benar-benar dihormati oleh orang lain karena Allah merahasiakan kejahatan Anda. Percayalah, satu saja kejahatan Anda dinampakkan oleh Allah, kehormatan Anda akan hilang. Jangankan orang jauh, istri Anda pun akan muak melihat Anda. Anak-anak Anda pun akan malu melihat Anda sebagai orang tua. Oleh sebab itu Anda nggak usah terlalu ujub. Orang menghormati saya karena sholat saya, orang menghormati saya karena tilawah saya, orang menghormati saya karena saya selalu ke masjid. Tidak, Anda terlalu ujub. Ingat, kehormatan besar Anda karena dosa Anda ditutupi oleh Allah Azza wa Jalla. Seandainya satu saja dosa Anda dibongkar oleh Allah Azza wa Jalla, orang akan tutup mata bahwa Anda pulang pergi ke masjid. Satu saja dosa Anda dinampakkan oleh Allah Azza wa Jalla, orang akan tutup mata bahwa Anda selalu membaca Al-Quran. Kebaikan-kebaikan Anda betapapun banyak akan dihapus oleh orang dengan satu kejahatan Anda yang telah terbongkar. Karena manusia ini berbeda dengan Allah. Allah Azza wa Jalla menghapus kejahatan Anda dengan kebaikan. Tapi manusia justru menghapus kebaikan Anda dengan kejahatan. 100 kebaikan Anda akan dihapus oleh manusia dengan satu kejahatan Anda. Betapa zalimnya manusia ini. 100 kebaikan Anda akan dihapus oleh manusia hanya dengan satu kejahatan Anda. Makanya tadi saya katakan, tidak usahlah terlalu ujub. Ketika hormat orang Anda dapatkan, bahwa saya baik, bahwa saya sering membantu, tidak. Anda jangan ujub dengan itu semuanya, sehingga Anda melihat penghormatan orang dengan kacamata ujub itu. Sadarkan saja diri Anda bahwa kehormatan Anda dari dalam pandangan orang lain semata-mata karena kejahatan Anda ditutupi oleh Allah SWT. Jadi oleh sebab itu, nama Allah yang kedua
yang Allah ingin kenalkan kepada Anda melalui dosa. Yang kedua adalah nama Allah As-Satir, bahwa Allah Maha menutupi. Ada dua qiraah, As-Satir atau As-Sittir. Ya, artinya Allah Maha menutupi dosa-dosa. Dulu ada seseorang sahabat radhiyallahu anhu, orang awam Badawi, dia mandi di pemandian umum tidak pakai busana, polos. Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha satir yuhibbus sitra. Sesungguhnya Allah Maha menutupi dan Allah ingin agar kita menutupi segala-galanya. Tutupi aurat dan tutupi dosa. Baik jemaah sekalian, ma'rifatullah yang kedua di dalam dosa Anda adalah satir, bahwa Allah Maha menutupi. Ini dosaku tapi ditutupi oleh Allah. Ini maksiatku dirahasiakan oleh Allah. Itu kejahatanku namun itu disembunyikan Allah. Semua kejahatan, semua dosa dirahasiakan, ditutupi, disembunyikan. Inilah as-satir, Allah Maha menyembunyikan dosa-dosa, Maha merahasiakan kesalahan. Ini ma'rifatullah yang kedua. Anda lihat kebaikan Allah di dalam penutupannya. Ya Allah, betapa baik engkau. Dosa ini ada dalam pandanganmu tapi kau tutupi. Dosa ini ada dalam ilmumu tetapi engkau rahasiakan. Engkau Maha baik dengan segala. Engkau Maha baik dengan tiraimu yang kau juntai hingga dosa-dosaku tertutup dari manusia. Ini ma'rifatullah yang kedua. Ma'rifatullah yang ketiga di dalam dosa, kelembutannya dalam penangguhan hukuman. Kelembutan dalam penangguhan hukuman. Ini asmaul husnanya adalah Al-Halim. Al-Halim yang maha lembut dengan menangguhkan hukuman dosa. Anda berdosa hari ini tidak dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Allah tangguhkan hukuman Anda, ternyata begitu sampai besok baru Anda taubat dan akhirnya Allah ampuni. Itulah Al-Halim yang maha menangguhkan hukuman agar seorang hamba sadar lalu kemudian Allah ampuni. Kalau kita manusia nih, ada orang yang salah dengan kita, detik itu juga kita lakukan pembalasan. Ada orang yang ngata-ngatain Anda misalnya, detik itu juga Anda hukum. Kamu ngomong apa barusan sih? Saya injak-injak kamu. Itu kita tuh. Tapi Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala Halim, selalu menangguhkan hukuman atas dosa. Setelah ditangguhkan, lalu Anda kemudian sadar, lalu Allah pun berkeputusan kemudian mengampuni. Ini ma'rifatullah yang ketiga, Al-Halim, maha menangguhkan hukuman agar Anda bertaubat lalu kemudian diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Saya kira jemaah sekalian, kita yang memandang terhadap dosa-dosa kita akan mengakui hal ini, bahwa banyak dosa terjadi dan kita tak melihat hukumannya. Banyak dosa yang terjadi kita tak melihat hukumannya. Antara lain, dosa Anda terjadi, hukuman tidak datang tapi ditangguhkan karena Allah Al-Halim. Lalu kemudian Anda berbuat baik sampai akhirnya dosa itu terhapus, maka hukumannya benar-benar tidak ada. Kalau Allah tidak menangguhkan hukuman, tetapi Allah spontanitas menghukum, tidak ada lagi manusia yang tinggal di muka bumi. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'alaiha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Sekiranya setiap kali kalian berdosa dihukum Allah secara langsung, pasti tidak lagi ada kalian yang ada di muka bumi ini. Kalian pasti sudah hancur. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Tapi Allah menunda hukuman itu sampai pada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itu, ma'rifatullah
yang ketiga di dalam dosa-dosa adalah Al-Halim. Betapa Allah Maha Lembut. Dosa ini terjadi, terlihat oleh Allah, terdengar oleh Allah, tapi hukumannya ditangguhkan oleh Allah. Apabila hamba kemudian bertaubat dan sadar, maka hukuman itu betul-betul dihapus oleh Allah dengan ampunan. Jemaah sekalian yang saya hormati, ma'rifatullah yang keempat di dalam dosa, kemurahannya dengan menerima taubat. Kemurahan Allah, alias karim. Kemurahan bahasa Asmaul Husnanya adalah karim. Karim artinya yang maha memberi. Pemberian Allah di dalam dosa Anda, bahwa Allah berikan Anda taubat. Enggak ada pemberian yang paling diinginkan orang berdosa kecuali Allah berikan taubat. Maka jamaah sekalian yang saya hormati, begitu Anda jatuh kepada dosa, maka Anda pun melihat betapa Allah Subhanahu wa taala Ghafur, bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Afu, bahwa Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab. Kenapa? Karena begitu Anda bertaubat diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma ighfirli, Allah mengampuni. Astaghfirullah, Allah Maha mengampuni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di antara betapa maha baiknya Allah Azza wa Jalla, kadang-kadang dosa Anda dihapus oleh Allah bukan karena taubat dan istighfar Anda, tapi karena taubat dan istighfar orang lain untuk Anda. Misalkan ada seorang kawan di tengah malam dia bertahajud, dia ingatlah Anda sahabat baik, lalu dia berdoa, Allahumma ya Ghafur, ya Allah Engkau lah yang Maha Penyayang, ampuni saudaraku yang bernama fulan. Ini kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Apa tuh? Allah terima kebaikan orang lain untuk Anda, baik Anda hidup atau Anda telah wafat. Ini kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Orang tua Anda sudah wafat bukan? Orang tua kita sudah wafat, tapi kebaikan Anda untuk orang tua tetap diterima oleh Allah. Anda bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan, yang sudah wafat udah nggak ada kebaikan kalian lagi untuk yang telah wafat. Keputusan Allah nggak seperti itu. Kebaikan orang yang hidup masih diterima oleh Allah untuk orang-orang lain. Apakah orang lain itu masih hidup atau orang lain itu masih sudah wafat? Maka oleh sebab itu kadang-kadang dosa Anda diampuni oleh Allah bukan karena Anda taubat dan istighfar, tapi karena ada orang lain yang taubat dan istighfar untuk Anda. Orang lain mengatakan, ya Allah ampuni saudaraku fulan, ya Allah ampuni temanku fulan, ya Allah ampuni tetanggaku fulan. Ada orang-orang yang mendoakan ampunan untuk Anda, maka Allah mengampuni Anda dengan doa orang lain walau Anda sendiri tidak minta ampun. Dan lebih dari ini jemaah sekalian, Anda lihat di bagian awal surat Ghafir, bagaimana malaikat-malaikat yang berada di kawasan Arsy, mereka tiada henti-hentinya beristighfar untuk Anda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu." Malaikat-malaikat yang memanggul Arsy. Malaikat-malaikat yang memikul Arsy. Jumlahnya 8. Dalam surat Al-Haqqah Allah berfirman, "Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniya." Malaikat-malaikat ini memikul Arsy. Dan di atas Arsy ada yang maha besar, Allah Azza wa Jalla. Awalnya malaikat-malaikat itu tidak kuat. Mereka tidak kuat memikul Arsy. Karena di atas Arsy ada yang maha tinggi, yang maha besar. Kemudian Allah mengatakan, ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah. Lalu malaikat ini mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, sehingga mudahlah bagi mereka memikul Arsy. Demikian riwayat ini disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Jadi bayangkan, Arsy
yang di atasnya bersemayam Allah yang maha besar, awalnya tak bisa dipikul oleh malaikat, tapi kemudian menjadi mudah bagi mereka setelah mereka mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Wah, ini pelajaran bagi Anda. Kalau Anda beban-beban yang terasa berat, itu berat karena Allah belum terlibat. Kalau Anda libatkan Allah dalam beban berat Anda, beban berat itu nggak ada beban beratnya lagi. Caranya bagaimana? Sebutkan kekuatan Allah dalam kelemahan Anda. Niscaya kelemahan Anda akan diberikan oleh Allah kekuatan. Ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Itu yang diucapkan malaikat saat mereka memikul arsy. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu. Begitupun malaikat yang berada di kawasan arsy. Malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang secara khusus berada di kawasan arsy. Apa pekerjaan mereka? Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Mereka tiada henti-hentinya membacakan subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Sebagian ulama mengatakan zikir paling mulia, paling mahal adalah subhanallah wa bihamdih. Pertama karena ini adalah zikir malaikat. Dan yang kedua, Nabi bersabda, seandainya seorang di antara kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud fi sabilillah, Allah lebih mencintai kalian memperbanyak subhanallah wa bihamdi. Jadi subhanallah wa bihamdi Anda baca sebanyak-banyaknya, masih lebih dicintai Allah daripada Anda sedekah emas sebesar gunung Uhud fi sabilillah. Ini dalil kedua bahwa zikir yang paling mahal adalah subhanallah wa bihamdi. Tapi pendapat ini tidak terlalu kuat. Yang betul zikir yang paling mahal adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Hadis sahih diriwayatkan Ibnu Hibban dan Imam Hakim. Musa alaihi salam berkata kepada Allah, ya Allah, Allahumma allimni syai'an adhkuruka bihi wa ad'uk. Ya Allah, ajarkan aku sesuatu untuk menjadi zikirku dan doaku. Ajarkan aku sesuatu yang aku bacakan untuk zikir, aku bacakan pula dalam doa. Allah berkata, ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Musa alaihi salam Musa alaihi salam bertanya, ya Rabbi, kullu ibadika yaqulun. Ya Allah, semua orang mengucapkan la ilaha illallah, apa ada yang lebih istimewa? Nabi Musa tahu bahwa Allah sangat istimewa. Jadi begini, Nabi Musa ingin menempatkan dirinya istimewa di depan Allah. Sehingga Nabi Musa ini mengatakan, ya Allah, berikan aku zikir yang hanya aku punya, orang lain gak ikut-ikutan. Ini kecemburuan Nabi Musa tentunya. Dia ingin Allah memandang dirinya lebih spesial daripada orang lain. Semua kita ingin seperti itu kan? Ya Allah, apa enggak ada yang lain? Berikanlah aku yang spesial. La ilaha illallah, semua orang mengucapkannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah azza wa jalla, wahai Musa, Lau anna as-samawati as-sab'a wa 'amirahunna ghairi wal aradina as-sab'a fi kifah wa la ilaha illallah fi kifah lamalat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, dengar baik-baik. Seandainya langit dan isinya selain aku, langit 7 lapis dengan segala isinya selain aku, ditambah lagi bumi 7 lapis dengan segala isinya, di satu daun timbangan, dan la ilaha illallah di daun timbangan lain, niscaya la ilaha illallah masih lebih berat.